Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita setelah berapa bulan? Hampir setengah tahun ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yaitu pembahasan kitab Syarah Al-Uthul As-Salafah, bagian dari 3 komponen pokok yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana tadi sudah diprologi oleh Ustaz Suhaimi. Bagaimana kemudian seharusnya seorang muslim itu mengetahui 3 komponen penting tadi. Yang di awal kitab ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dengan kalimat i'lam. Mengatakan dengan kalimat apa? I'lam. Ketahuilah, menunjukkan bahwa ilmu itu penting sebelum kita melakukan sesuatu. Ilmu itu penting sebelum kita melakukan sesuatu. Yang ini bagian dari yang harusnya dilazimi oleh setiap mukmin. Maka di dalam melaksanakan apa yang kemudian menjadi aktivitas hidupnya, seorang mukmin itu harusnya memiliki ilmu terlebih dahulu. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu faedah kenapa kemudian penulis juga mengawali dengan kalimat i'lam. Karena memang banyak yang tidak tahu. Banyak yang kemudian ketika beramal itu landasan berpikirnya hanya kebiasaan. Landasan berpikirnya hanya sebatas adat. Landasan berpikirnya hanya sebatas itulah yang kami lihat dari dulu bapak-bapak kami mengajarkan kepada kami. Dan ini bagian dari yang kemudian juga menjadi panduan penting bagi seorang muslim, bahwa ketika dia mengamalkan sesuatu hendaklah berilmu terlebih dahulu. Bahkan para ulama termasuk Imam Bukhari dan yang lainnya memasukkan salah satu bab di dalam hadis itu adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi penting. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Bagian dari yang kemudian menjadi keistimewaan sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas, bahwa para ulama itu ketika memerintahkan sesuatu itu selalu mendoakan. Maka jangan lupakan ini bagi para orang tua, bagi para guru yang kemudian memerintahkan anaknya, jangan lupakan doakan. Kadang-kadang kita ini memerintahkan, pengen anaknya supaya baik, tapi lupa untuk mendoakan tadi. Kadang-kadang seringkali ada keluhan orang tua, anak saya ini susah dan lain sebagainya. Terlepas dari faktor yang menyebabkan hal itu, walaupun sebenarnya nanti kalau dikaji ada banyak hal yang kemudian nanti bisa didudukkan, termasuk bagaimana ketaatan seorang istri kepada suami itu juga berpengaruh nanti terkait dengan mudah atau tidaknya ketika mendidik anak. Termasuk salah satunya adalah mendoakan anak setiap saat. Bahkan kalau perlu setiap kita melaksanakan memerintahkan kepada anak tadi itu untuk melakukan sesuatu, doakan. Jangan pernah pelit di dalam berdoa, apalagi kepada anak. Banyak-banyak doakan, Pak. Yang kadang-kadang kita ini kalau lagi jengkel justru banyak mengumpat anak, bukan banyak mendoakan
mendoakan anak. Ya. Dasar apa, disebutkan apapun, biasanya umpatan itu paling gampang keluar. Padahal seharusnya seorang muslim itu lebih gampang mendoakan dibandingkan mengumpat. Dan ini bagian dari yang kemudian harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Setiap perintah yang kemudian kita perintahkan kepada anak-anak kita, doakan. Doakan, barakallahu fiik, ya. Sahalallahu umurak, dan seterusnya. Ya. Semoga Allah mempermudah urusanmu, semoga Allah memberkahimu, dan berbagai macam doa-doa yang baik untuk anak-anak kita. Ya. I'lam rahimakallah, kata Ar-Rahman Ar-Rahim, ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita sebut dan kita ucapkan setiap kali kita di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam kata apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu selalu kita ucapkan di dalam setiap aktivitas kita, baik itu di dalam sholat ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ataupun kemudian di luar sholat. Menunjukkan betapa agungnya sifat Allah ini, kenapa kemudian seringkali diulang-ulang. Ya. Bahkan di dalam hadis menyebutkan bahwa rahmat Allah itu telah mendahului kemurkaannya, menunjukkan bahwa saking rahim dan rahmannya Allah kepada makhluknya, bahkan Allah memberikan berbagai macam bentuk karunia kepada hamba-hambanya meskipun hambanya itu tidak beriman kepadanya. Nah, nanti kalau di dalam tafsir kalimat Bismillahirrahmanirrahim, salah satu di antara maknanya bahwa Rahman itu umum kepada seluruh makhluk. Makanya kemudian di antara bentuk sifat rahmah Allah kepada makhluk-makhluknya itu, mau dia kafir, mau dia muslim, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara yang kemudian penting untuk difahami bahwa melimpahnya rizki itu bukan menunjukkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada yang dilimpahkan rizkinya. Dan musibah yang kemudian Allah timpakan kepada hambanya juga bukan menjadi tanda bahwa Allah murka atau benci kepada hambanya. Ini bagian cari catatan penting. Ya. Melimpahnya rizki, dilimpahkannya materi, itu bukan menjadi tanda kecintaan Allah kepada kita. Ditimpakannya kita musibah itu juga bukan menjadi indikator bahwa Allah itu benci dan murka kepada kita. Ya. Kalau seandainya indikatornya demikian, maka para nabi, orang yang paling banyak mendapatkan ujian dan musibah, bahkan ujian dan musibahnya itu 2 kali lipat daripada manusia biasa, ya. Bisa jadi itu menjadi orang yang paling dimurkai. Kan tidak mungkin Nabi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sekian banyak Nabi itu yang mendapatkan limpahan rezeki mungkin hanya beberapa orang Nabi saja. Di antaranya Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain justru banyak mendapatkan ujian. Maka jangan pernah kita sebagai seorang manusia itu murka atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini jika ada di antara kita yang kemudian diuji dengan kesempitan rezeki, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari yang lebih baik bagi kita hari ini. Ya. Hari ini seandainya ada yang kemudian diuji dengan kesempitan, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari yang lebih baik bagi kita hari ini. Karena Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi hambanya. Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi hambanya. Maka ketika kemudian Allah menakdirkan sesuatu, sejatinya itu adalah bagian dari yang paling baik bagi hambanya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Mausu'ahnya itu. Sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW menyebutkan ajibtu lil mu'min, ajibtu lil mu'min, inna kullu ma qadallahu alaihi ma yaqdillahu alaihi qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, aku heran dengan orang-orang yang beriman.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menetapkan baginya satu ketetapan kecuali itu adalah lebih baik baginya. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi tantangan. Apakah kita sebagai seorang hamba itu ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah atas kita hari ini, ataukah kemudian kita termasuk orang-orang yang mencela dan tidak rela dengan apa yang telah Allah putuskan kepada kita? Ya. Baru nikah misalnya, motornya hilang misalnya, baru punya rumah, kemudian kemalingan misalnya, baru apalagi dan seterusnya. Kalau kemudian sebagai seorang muslim, apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah idza asabahu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa idza asabahu dharra'u sabara wa kana khairul lahu. Tidaklah dia ditimpa dengan musibah atau kesulitan atau kekurangan kecuali dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Dan jika ketika dia diuji dengan kemudahan, kelapangan rizki dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari yang menjadikannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik baginya. Dan ini bagian dari makna firman Allah makna dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kemudian menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang saking Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita itu, kita diberikan berbagai macam bentuk kemudahan sebagai seorang hamba. Bahkan sebagai seorang muslim itu Allah jadikan dalam setiap apa yang dialaminya itu menjadi bagian dari penggugur dosanya. Itu bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya. Yang para mufassir menyebutkan kata rahim itu lebih khusus daripada rahman. Kenapa? Karena rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan rahman itu umum untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi penting untuk difahami oleh setiap mukmin. Nanti silahkan kaji itu tafsir Quran surat An-Nisa ayat 123 ketika kemudian Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang mengamalkan satu keburukan saja, Allah pasti akan membalasnya. Allah pasti akan memberikan balasan atas keburukan yang dilakukannya. May ya'mal su'an yujza bihi. Yang dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa setiap amalan meskipun hanya sebesar biji dzarrah itu pasti akan mendapatkan balasannya. Kalau itu kebaikan akan mendapatkan balasannya, kalau itu keburukan maka juga akan mendapatkan balasannya. Yang saking rahimnya Allah kepada kita kaum muslimin itu, kepada hamba-hambanya yang beriman itu, setiap apa yang Allah takdirkan pada dirinya itu menjadi rangkaian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang muslim itu ketika dia tertimpa musibah, ketika dia letih dan lelah di dalam beramal, ketika kemudian dia diuji oleh Allah dengan sakit dan yang semisalnya, itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya, supaya kemudian ketika di dunia itu sudah habis dosanya, dan ketika di akhirat itu tidak memiliki dosa sedikit pun ketika dia berhadapan dengan Allah pada yaumul hisab kelak. Maka seharusnya seorang muslim itu kalau diuji dengan sakit, ya, harusnya bersyukur, karena itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di dunia. Kalau diuji dengan kehilangan, maka bersyukur. Karena itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan kalau perlu rasa capek yang setiap hari menghinggapi kita karena bekerjakah, karena ibadahkah, atau karena yang lainnya, itu harusnya lebih membuat kita lebih bersemangat, karena rasa capek kita itu juga bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Afala tansa
afala tamrud afala tusibukal awa, kata Nabi. Faqad ghafarallahu dzamba. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh setiap mukmin. Apalagi nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ayat ini juga cukup panjang terkait juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah ingin membersihkan atau menyaring orang-orang yang beriman tadi itu, menyelamatkan orang-orang yang beriman tadi itu, dan menghancurkan orang-orang kafir. Salah satu di antara penjelasan makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi itu, ini menunjukkan sifat rahimnya Allah kepada manusia tadi, bahwa pada setiap fase kehidupan yang dialami oleh manusia itu Allah sudah menyiapkan penggugur-penggugur dosa. Penggugur-penggugur dosa di dunia, ya, paling tidak ada beberapa cara Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya yang beriman. Yang pertama dengan adanya musibah tadi, yang kedua dengan taubat, yang ketiga dengan istighfar yang diucapkannya. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kalau ternyata kemudian di dunia itu tidak cukup untuk menghabiskan dosa-dosanya, maka nanti ketika dimasukkan ke alam barzakh, ya, Allah sudah menyiapkan rangkaian cara untuk menjadikan dosa-dosanya orang-orang yang beriman tadi itu gugur. Di antaranya adalah yang pertama dengan didoakannya si muslim yang meninggal dunia tadi itu, ya, ketika disolatkan. Maka salah satu di antara sunnah kenapa kemudian ketika ada yang meninggal itu kita dianjurkan untuk datang menyolatkan si mayit tadi itu, dan pahalanya mendapatkan pahala 1 qirot itu, karena apa yang kita lakukan untuk mayit itu bermanfaat untuk mayit. Yang kita datang menyolatkan itu bermanfaat untuk mayit. Jangan sampai seperti sebagian kaum muslimin yang kemudian ketika datang layat itu cuma sekedar layat, hanya absen nongol batang hidungnya aja, nggak enak karena tetangga, tapi yang nggak nyolatin juga nggak ikut mengurus jenazahnya. Padahal justru yang lebih penting ketika datang layat itu ya nyolatinnya tadi, karena nyolatinnya itu mendoakan mayit, ya kan? Dan ini yang kemudian penting untuk diperhatikan. Jadi layat itu bukan sekedar datang, hanya sekedar sopo aroh saja, hanya sekedar kemudian formalitas bahwa dia care dengan tetangganya saja, tapi yang lebih penting bahwa seorang muslim itu disunahkan untuk ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya yang sudah meninggal dunia, diantaranya minimal sampai menyolatkan. Kalau misalnya kemudian tidak mampu sampai akhir nggak ada masalah, minimal sampai menyolatkan. Yang siapa ikut sampai menyolatkan maka dia dapat 1 qirot. Kalau kemudian sampai menguburkan maka dia dapat pahala 2 qirot. Yang 1 qirot itu sebesar gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya, Pak. Mungkin yang pernah ke sana, entah umroh atau haji, silahkan perhatikan seberapa besar gunung Uhud itu. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi pahala bagi orang-orang yang beriman, ketika kemudian dia menyelenggarakan jenazah saudaranya minimal sampai menyolatkan. Justru ini yang penting. Bahkan ada yang sebagian kenapa nggak ikut sholat, Pak? Enggak, saya masih kotor. Kalau kotor ya bersuci, kan begitu harusnya. Mandi kek, cuci tangan kek, wudu kek, gitu loh. Mungkin ngakunya maksudnya kotor tuh banyak dosa nih. Kalau banyak dosa nih, ngaku banyak dosa nih, ya tinggal tobat. Kan harusnya begitu. Bukan tahu kotor ya tetap berbangga dengan kotornya tadi, malah nggak nyolatin, nggak dapat apa-apa malah jadinya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting, ya. Jadi banyaknya orang yang melayat itu akan jadi manfaat ketika setiap yang melayat itu mendoakan mayat dengan menyolatkannya. Tapi banyaknya orang yang melayat nggak akan ada manfaatnya kalau nggak ada yang mendoakan mayatnya. Ini penting maksudnya, ya.
Karena salah satu di antara yang kemudian menjadi permasalahan di masyarakat itu kan, lo kalau nggak serawung tetangga nanti nggak ada yang layat. Ya tergantung, ya layat atau tidak itu kalau dalam Islam itu sebenarnya yang lebih penting bukan layatnya saja, tapi menyolatkannya tadi. Makanya sampai Nabi kalau seandainya Nabi mencontohkan seandainya yang datang itu sedikit, misalnya 6 orang, maka menyolatkannya dibagi menjadi 3 shaf, ya, 7 dengan imamnya. Untuk apa? Memperbanyak jumlah shaf tadi. Bukan harus shafnya 3, tidak. Yang semakin banyak semakin baik. Apalagi 3 shaf itu masing-masing shafnya bukan hanya 2 orang, tapi 1000 orang masing-masing shafnya, lebih baik lagi. Semakin banyak yang menyolatkan, maka semakin besar kemungkinan banyak dosa-dosa yang diampuni dari si mayit tadi itu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hadiah amal soleh yang dia hadiahkan oleh saudara-saudaranya yang masih hidup tadi. Karena Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu termasuk yang mengamini atau memilih pendapat bahwa amal soleh yang dihadiahkan untuk mayit itu sampai. Karena nanti terkait dengan masalah amal soleh yang dihadiahkan, entah bacaan Quran yang dihadiahkan, entah sedekah yang dihadiahkan untuk mayit, entah kurban yang dihadiahkan untuk mayit dan lain sebagainya, itu para ulama secara umum terbagi dalam 3 kelompok pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa mutlak sampai, sebagaimana Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, termasuk yang umumnya menjadi pendapat ulama mazhab Syafi'i, ya. Yang kedua, ya, termasuk Imam Ahmad sendiri berpendapat juga demikian, ya. Yang kedua adalah sampai tapi hanya sebatas yang ada nasnya, yang ada Quran maupun hadisnya. Yang itu menurut pendapat ulama yang mengatakan sampai hanya terbatas sebagaimana yang ada nasnya itu hanya terbatas pada haji sama sedekah. Selain itu tidak akan sampai. Ya. Dan yang ketiga, pendapatnya adalah mutlak tidak akan sampai, karena manusia itu tidak akan mendapatkan dosa kecuali dari dosa yang dilakukannya sendiri. Demikian juga dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari amalannya sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, karena para ulama sendiri memang berbeda pendapat. Bagi yang berpendapat sampai, ya tidak ada salahnya kalau kemudian mau menghadiahkan amalannya, silahkan, tidak ada masalah. Bagi yang berpendapat tidak sampai, ya nggak usah kemudian menghujat yang melakukan hal itu. Justru harusnya saling mendoakan yang mudah-mudahan sampai beneran. Yang lebih lucu lagi, dia sibuk menghadiahkan amalannya kepada orang yang sudah meninggal, tapi dia lupa dengan amalannya sendiri. Nah, ini yang justru malah kebalik-balik jadinya. Hati-hati, ya. Kadang-kadang amalan-amalan dihadiahkan kayak dirinya sudah paling banyak amalannya, kemudian dihadiahin. Ya bukan berarti nggak boleh. Tadi memang secara pendapat ulama juga sah-sah saja, nggak ada masalah menurut pendapat yang membolehkan tadi, ya. Tapi bagi yang kemudian mengikuti pendapat yang tidak boleh juga tidak perlu mencela. Bagi yang berpendapat boleh tadi juga tidak perlu mencela bagi yang kemudian ada yang mengikuti pendapat yang tidak boleh. Tinggal beramal dengan apa yang difahami masing-masing, silahkan. Dengan ilmunya masing-masing, silahkan. Sekali lagi, ketika kemudian semuanya berdasarkan ilmu, nggak ada masalah. Dan yang ketiga, termasuk siksaan kubur itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa seorang muslim ketika di alam barzah. Makanya bisa jadi ada seorang muslim itu yang di alam barzahnya dia disiksa, tapi di akhiratnya dia selamat. Di alam barzahnya dia disiksa, tapi nanti ketika di akhirat dia selamat, karena sudah tidak ada lagi dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kalau ternyata dengan fase yang kedua ini juga tidak menggugurkan dosa-dosanya, masih ada dosa yang tersisa lagi, maka nanti akan ada fase berikutnya, yaitu ketika di akhirat, dari mulai faza' yaumul qiyamah,
peristiwa hari kiamat yang dialami oleh manusia tadi itu juga bagian dari yang menggugurkan dosa seorang muslim. Ya. Termasuk beratnya hisab. Itu juga bagian dari yang menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Termasuk nanti ada syafaat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi syafaat dari Nabi, syafaat dari Quran yang dibaca sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Maka jangan jadikan Quran itu hanya sebagai aksesoris pernikahan semata yang dibawa ketika nikahan. Kalau sudah nikahan nggak pernah dibaca, bahkan sampai sudah punya anak 2 masih plastikan Qurannya. Nah ini masalah ya. Masih plastikan Qurannya, masih bagus, bahkan belum pernah dibuka. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk diluruskan ini. Karena itu nanti akan memberikan syafaat. Karena yang memberikan syafaat itu bukan hanya Nabi saja nanti ketika di akhirat. Bahkan malaikat pun nanti juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari yang penting bukan masalah kemudian siapa yang memberikan syafaat, apakah kita termasuk yang diizinkan mendapatkan syafaat itu atau tidak. Itu yang kemudian penting. Karena syafaat nanti ketika di akhirat itu tidak akan berlaku kecuali dengan 2 syarat. Idzunullahi lisyafi ayyashfa. Izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat tadi itu untuk bisa memberikan syafaat. Dan yang kedua adalah izin Allah kepada orang yang diberi syafaat untuk mendapatkan syafaat. Kalau salah satunya nggak di ACC, nggak jadi syafaatnya, gagal. Sebagaimana antum ngurus BPJS, kalau salah satu yang diverifikasi nggak masuk, kan gagal, nggak jadi cair, ya kan? Bantuan apa? Prakerja juga begitu toh. Kalau yang salah satu verifikasinya bermasalah nggak cair, Pak. Loh itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Verifikasinya lebih susah lagi tuh izin Allah. Lah kalau Allah, apa yang kita lakukan di dunia itu menjadikan Allah tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat. Coba. Mau gimana kita? Mau minta verifikasi sama siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau verifikasinya ditolak langsung, ya kan? Kalau verifikasi dunia itu masih bisa diakali, Pak. Nah kalau sudah verifikasi di akhirat ini udah nggak bisa diakali lagi. Mau lari ke siapa kita? Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita. Kalau itu ternyata juga tidak cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya tadi, dengan syafaat-syafaat yang ada tadi itu, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala tadi tidak juga cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sampai kemudian dosa-dosanya itu rontok semuanya, nanti dia akan diangkat kembali dari neraka jahanam. Maka salah satu di antara kemudian nanti yang menjadi fenomena di surga itu adalah adanya para alumni neraka, yang kemudian disebut di dalam riwayatnya sebagai al-jahannamiyun, yaitu mereka para alumnus neraka. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian bentuk rahimnya Allah sampai seperti itu. Makanya betul ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Itu betul. Yang jadi masalah adalah apakah masuk surganya itu langsung jalan tol, nggak ada hambatan, ataukah kemudian masuk surganya itu pakai hambatan dulu tadi. Entah hambatan berupa hisab yang lama, entah hambatan berupa siksaan di alam kubur, dari mulai gerbangnya akhirat itu kan masuk kubur dulu, Pak. Ya. Masuk alam barzah dulu. Ya. Sampai nanti kemudian Allah takdirkan dibangkitkan dari alam kubur, baru kemudian nanti ada alam berikutnya yaitu alam akhirat. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi pemahaman dan akidah seorang mukmin, bahwa ada nanti kehidupan setelah kematian.
Makanya seorang mukmin itu kemudian dia beramal tidak hanya sekedar memikirkan apa yang akibatnya hari ini di dunia, tidak. Tapi yang kemudian dia pikirkan dengan baik adalah bagaimana nanti akibatnya ketika di akhirat. Sehingga tantangannya jadi lebih berat. Maka seorang muslim ketika dia mencari kehidupan dunia juga bukan sembarang yang penting dapat duit. Makanya salah satu di antara pemahaman akidah seorang muslim itu adalah bagaimana dia hanya memakan dari yang halal, karena dia pertimbangannya bukan hanya sekedar apa yang ada di dunia, tapi juga nanti apa yang akan dia dapatkan ketika di akhirat. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk difahami ya. Jadi saking rohimnya Allah itu sampai demikian kepada hamba-hambanya yang beriman tadi ya. Kalau misalnya dengan berbagai macam hal tadi tidak juga cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya, celupin neraka dulu Pak. Kalau sudah selesai, sudah rontok semua dosanya, sudah cukup untuk menggantikan seluruh keburukan yang pernah dia lakukan di dunia tadi itu, baru diangkat kembali. Tapi jangan juga gampang ke, wes rapopo lah tetap mlebu surga iki, yang 1 hari di neraka itu 1000 tahun di dunia Pak. Ini jadi masalah. Sak nyetannya saja itu seperti kita di sini beberapa tahun itu, ya. Dan ini bagian dari yang kemudian dihati-hati. Itu sak nyet Pak. Apalagi kalau kemudian nanti satu hari, apalagi kalau kemudian lebih dari 1 hari. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Karena sejatinya kemenangan itu adalah ketika kemudian kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang kemudian diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan sejati. Selamat yang sejati itu yang seperti itu. Ya. Kalau cuma sekedar selamat dari polisi itu bukan selamat sejati, Pak. Kalau cuma sekedar selamat dari debt collector itu bukan selamat sejati. Kalau sekedar selamat dari hutang itu bukan selamat yang sejati. Kalau cuma sekedar selamat dari kematian itu bukan selamat yang sejati. Karena selamat yang sejati itu adalah ketika dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi adalah apa? Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan aku meminta supaya dilindungi dari neraka. Ini baru pembahasan masalah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ada 4 hal yang harus dipelajari oleh setiap mukmin. Ada 4 hal yang harus dipelajari oleh setiap mukmin. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm. Ilmu itu nanti di sini dijelaskan setidaknya ada 3. Wa huwa ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal dinul Islam sesuai dengan dalil. Jadi ilmu itu kontennya 3. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal din, mengenal Islam itu dengan dalilnya. Maka kalau kita belajar tidak menghantarkan kita kepada salah satu dari 3 itu, jangan-jangan bukan ilmu. Ngaji setiap hari ya kelihatannya yang dibaca Quran, tapi kalau enggak menjadikan kita lebih mengenal Allah, enggak menjadikan kita lebih mengenal nabinya, enggak menjadikan kita lebih mengenal ajarannya, risalah yang dibawa oleh nabinya yaitu Islam itu sendiri, ya. Jangan-jangan itu bukan ilmu.
banyak waktu yang dihabiskan, usia terus bertambah, terus berkurang, ya. Banyak harta yang dihabiskan tapi justru tidak mendapatkan apa-apa. Ini perlu dihati-hati. Maka seorang muslim itu bagian dari yang kemudian penting untuk dipelajari pertama kali adalah tentang 3 hal tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil islami bil adillah. Maka ketika kita mengkaji Quran, ketika kita mengkaji hadis, itu yang lebih substansial adalah bagaimana hadis dan Quran yang kita pelajari tadi itu menghantarkan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita lebih mengenal nabinya, menghantarkan kita lebih mengenal ajarannya tadi. Kalau tidak, maka tadi jangan-jangan bukan ilmu. Ini yang perlu dihati-hati. Sekarang pertanyaan sederhana, seberapa kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika kemudian kita merasa susah, nyarinya masih selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lagi susah, dulure sakit, sing digoleki sapa, Pak? Sing goleki tanggane sing kerjane nang rumah sakit. Ini yang perlu diluruskan dulu. Kalau ada apa-apa kesusahan apapun itu, harusnya seorang muslim itu yang pertama kali dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Lagi butuh duit, yang pertama kali dicari siapa? Macam-macam. Ada yang bank plecet duluan, ya kan? Tahu bank plecet, Pak? Yang 36 itu loh, Pak, ya. Pinjam 3 baliknya 6. Ya, keliling pasar bawain tas kecil di perut itu ya sama catatan. Ya, ini bagian dari kemudian hati-hati. Kalau enggak bank-bank yang lain tadi itu yang dicari, termasuk leasing yang ada itu, ya. Ketika butuh duit yang dicari mesti itu. Kenapa kalau kemudian enggak, kalau misalnya kita butuh duit itu kenapa enggak yang dicari Allah Subhanahu wa taala dulu gitu loh? Doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan itu nanti. Yang kadang-kadang kita ini ngukurnya selalu dengan logika terkait dengan permasalahan yang kita hadapi, tapi kita ketika berdoa itu seakan-akan kita tidak punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara faidah kenapa Rasulullah SAW perintahkan kita untuk banyak istighfar. Yang Rasulullah SAW bersabda, aktsirul istighfar fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a fa innahu ja'ala min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah oleh kalian istighfar yang dengannya Allah menjadikan jalan keluar dari setiap masalah, solusi dari setiap kegundahan, ya. Dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya ketika kemudian dahulu para ulama, para salaf itu ketika mendapatkan sesuatu, kalau itu sesuatu yang buruk baginya, maka salah satu ya di antara yang kemudian dia koreksi pertama kali adalah dosa dan keburukan apa yang pernah dia lakukan. Sampai kemudian Allah mengujinya dengan keburukan itu. Diuji sempit tadi, nggak punya duit. Ada yang nggak punya duit, Pak? Kayaknya ngaku kabeh loh. Duit. Nyatanya setiap ada pembagian BLT rame loh. Kabeh ngaku niran duit kan gitu. Pengennya diwehi duit. Nah, ini bagian dari yang kemudian juga penting untuk jadi perhatian bagi kita. Ya. Maka ilmu itu harusnya menghantarkan kita kepada salah satu dari 3 hal tadi. Ma'rifatullah, menjadikan kita lebih mengenal Allah. Ma'rifatun nabi, menjadikan kita lebih mengenal nabi. Ma'rifatud dinil islami bil adillah. Sudah masuk isya? Sudah? Ya. Saya tambah dikit. Ada bagian dari yang kemudian pelajaran berharga. Bagaimana dahulu para salaf itu, mereka betul-betul menggantungkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sekelas Imam Ahmad datang ke suatu negeri sampai diusir dari masjid. Kalau dulu itu
ilmunya lebih dikenal daripada orangnya. Imam Ahmad tuh sampai kemudian pernah singgah di satu masjid, diusir dari masjid lantaran apa? Ya tadi nggak boleh di masjid. Jadi kalau cuma sekedar ada tamu diusir dari masjid itu sudah sejak dulu, Pak. Jadi bukan hanya sekarang aja. Bukan karena banyak ampli yang hilang, bukan. Dari dulu memang sudah banyak. Kalau cuma sekedar musafir diusir dari masjid itu sudah dari dulu gitu maksudnya. Ya seperti itu. Karena nggak dikenal tadi diusir. Sampai kemudian akhirnya terdampar di sebuah toko roti, sampai kemudian dibawa masuk oleh tukang roti tadi itu, sampai kemudian diberikan makan, sampai kemudian ternyata terjadi percakapan yang panjang. Ternyata tukang roti itu pernah berdoa kepada Allah, ya, supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Jadi salah satu faedahnya kenapa Imam Ahmad diusir dari masjid itu supaya bertemu dengan tukang roti. Coba antum safar, nggak punya tempat untuk singgah, tiba-tiba antum mau singgah di masjid diusir, coba. Kira-kira antum mau lari kemana? Kalau bukan karena menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu mungkin akan banyak prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian muncul. Malah kadang-kadang nyalain orang, pengurus masjid tapi becus ngurus masjid gitu misalnya kan. Jelas-jelas ada tamu Allah hadir kok malah diusir misalnya gitu, ya. Sebenarnya itu nggak perlu kaget karena memang dari dulu sudah ada seperti itu. Belum lagi ada seorang salaf juga yang ketika susah itu ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paginya dia ngadu, malam karena dia pas sholat malam. Malamnya dia ngadu, sebelum subuh itu ada orang datang memberikan apa yang dia minta, Pak. Ya. Ketika kemudian diriwayatkan itu justru yang diriwayatkan itu adalah orang yang ngasih tadi. Jadi dia seakan-akan tuh ada yang manggil kemudian suruh ke masjid, berikan uangmu itu sekian kepada orang itu sekian. Sampai disebutkan seperti itu. Ya. Kalau kita ini kadang-kadang kalau udah susah duit tadi itu pasti nyarinya tadi salah satu dari tadi itu, entah leasing, entah bank tadi itu kan. Ya, rantai motor Adira, ya kan. Orang duwe mobil, apalagi Pak. Nanti pengen usaha, datang lagi ke bank, ya kan. Pengen apa lagi, datang lagi ke sana, ke situ dan seterusnya. Ini perlu untuk diluruskan, ya. Bahwa kita sebagai seorang muslim itu punya Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tertantang ini, ilmu kita ini tertantang di sini nanti, ya. Apa kita menggantungkan urusan kita kepada Allah atau kita justru menggantungkan urusan kita kepada manusia? Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih meneguhkan kita dengan apa yang kita imani, yaitu agama Islam ini, yang mudah-mudahan juga Allah memberikan kita istiqomah di dalam menjalani dinnya dan ajarannya, yang mudah-mudahan juga nanti kita bukan hanya sekedar dikumpulkan sebagaimana di masjid ini, tapi kita juga dipertemukan kembali di surganya insya Allah. Demikian barangkali, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.